Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Dokter Kita TVRI Bengkulu tentunya untuk hari ini bersama Kita Sehat, dan kita masih membahas tentang gondongan parotitis bersama dengan Dr. Putri Santri tentunya. Nah, kita ngobrol dulu nih ya sebelum kembali ke slide lagi nih. Untuk Dr. Putri, kalau yang namanya penyakit gondongan ataupun juga begu anjing tani nih, ya, penularannya kan itu tadi dibilang bahwa kalau melalui saliva atau juga ludah yang mungkin terkena sama kita, kepercik sama kita nih. Kalau yang namanya penularannya juga nih, itu berpengaruh nggak sih sama golongan darah yang sama mungkin, atau hal-hal lainnya yang bisa mempengaruhi cepat penularannya gitu, dokter? Sebenarnya prinsipnya kalau dia peradangan atau infeksi disebabkan karena bakteri sama virus, itu tidak tergantung dari golongan darah dan macamnya. Itu pure karena satu ya, sistem kekebalan tubuh kita dan personal hygiene kita, kebersihan kita gitu. Kalau misalnya kita mau golongan darah kita A, B, O, AB, kalau misalnya kita bisa mampu untuk personal hygiene kita bagus, secara kebersihan oke, imun kita bagus, nutrisi kita tercukupi, ya nggak ada kaitannya dengan itu. Karena prinsipnya kalau infeksi bakteri sama virus itu kan ada yang masuk, ada benda asing yang masuk. Kalau misalnya benda asing tersebut masuk dilawan dengan sistem kekebalan tubuh yang bagus, ya dia nggak, insya Allah nggak akan terkena penyakit tersebut, mau golongan darahnya apapun. Oh, oke gitu. Nah, kemudian misalnya nih ada anak kecil yang terkena begu anjing juga, atau yang namanya gondongan tadi itu kan, masa inkubasinya 25 hari dan lain sebagainya. Terus masa penyembuhannya nih, itu berapa lama nih, dokter? Ya, nah sebenarnya ini nanti akan saya jelasin ya, kalau virus berapa lama, kalau bakteri berapa lama. Makanya nanti terkait dengan akut dan kronis. Sebenarnya kita tidak punya patokan langsung, 1 minggu pasti udah sembuh, 2 minggu pasti udah sembuh. Enggak, nanti balik lagi ke pengobatannya seperti apa, istirahatnya cukup atau enggak, jenisnya nanti apakah bakteri atau virus, nanti saya jelaskan. Virus biasanya dia lebih cepat. Oke, boleh silakan. Oke, kalau kita ngomongin pengobatan pastinya kaitannya tadi dengan pertanyaannya Bang Fahmi ya, bahwa berapa lama sih sebenarnya pengobatannya itu. Nah, kayak gini. Kita bahas dulu yang ini, yang virus ya. Sebenarnya karena dia self-limiting disease, karena dia ini si virusnya itu bisa membatasi dirinya sendiri untuk menginfeksi, biasanya ini lebih cepat. Kurang dari 2 minggu biasanya udah selesai, pengobatannya sudah bisa berhasil gitu. Tetapi itu tetap tergantung dengan apa yang diberikan, apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya kita tuh bukan ngomongin tentang berapa hari sih dok sembuh. Kalau pasien nanya kayak gitu, sebenarnya saya biasanya bilang kita nggak ngomongin berapa harinya, tapi apa yang kita lakukan dalam berapa hari tersebut. Kalau di teorinya 1 minggu tetapi tidak diobati, kan dia tetap saja tidak akan sembuh dan 1 minggu. Lama juga ya kan? Iya, akan makin lama begitu. Oke, jadi self-limiting disease ya kalau virus, dengan catatan harus diberikan tata laksana ini. Yang pertama ada analgesik. Analgesik itu anti nyeri ya, antipiretik, anti demam, dikompres, bed rest, istirahat dulu yang cukup, dan hidrasi serta nutrisi yang cukup. Nah, kalau dia parotitis bakterial, karena ini bakteri biasanya dia lebih lama ya. Ada yang namanya hidrasi intravena. Jadi pemberian cairan lewat infus biasanya ini. Terus analgesik tetap ya diberikan anti nyeri, dan bedanya yaitu diberikan antibiotik selama 7-10 hari. Ini ya jenis-jenis antibiotiknya. Tapi karena ini intravena, oral pun juga kita tetap harus dengan resep dokter. Ya, jadi intinya untuk virus biasanya dia lebih cepat, bakteri dia biasanya lebih lama, dan tata laksananya juga lebih kompleks. Oke, nah ini ya yang harus pemirsa masyarakat TVRI di rumah tahu. Yang pertama harus menjaga hidrasi, harus tetap terhidrasi, tubuhnya harus tetap minum air putih yang banyak. Pencegahannya nih etika bersin ya, etika bersin. Bagaimana caranya kalau kita batuk bersin, nggak boleh ya kita langsung menjemur kan. Betul, nggak boleh langsung di hadapan orang, wacim gitu ya kan. Kayak menggelegar ya, kayak terhirup semua barang-barang di ruangan gitu, nggak boleh ya. Kalau bersin pasti kita akan mengeluarkan percikan yang di dalamnya itu ada bakteri sama virus. Harus kita tutup ya. Kalau pakai tisunya dibuang ke tempat sampah yang infeksius. Karena kita buang
sama nih dengan tempat sampah biasa. Nanti kan kita harus perhatiin juga ada orang yang ngangkut sampah tersebut. Kalau Iya. terkena ludah kita, terkena dahak kita, kan juga berbahaya. Jadi harus kita bedain plastiknya atau tempat sampahnya. Kalau dia infeksius, rasanya bisa menularkan penyakit, dibungkuslah dengan yang tertutup gitu, ya. Menghindari paparan obat yang menurunkan saliva. Yang tadi ya, sebenarnya kan kita minum obat biasanya kalau diresepin obat saja, kalau enggak kan enggak ya. Terus vaksin MMR, nah ini dibawa ya bayinya, anaknya untuk dilakukan vaksin. Vaksin ini gunanya untuk menimbulkan kekebalan. Jadi nanti disuntikkan ya vaksinnya itu supaya nanti kalau virus atau bakteri masuk, tubuh kita tuh udah kenal karena kita udah dimasukkan duluan. Udah dimasukkan duluan si bakteri sama virusnya. Oh, ini kan bakteri sama virus yang saya sudah kenal, kata tubuhnya. Jadi dia bisa melawan dengan baik ya. Oke. Terus oral hygiene. Nah, oral hygiene ini kebersihan bagian mulut. Sikat gigi, kumur-kumur ya. Terus kalau makan, kalau saya tidak menyarankan ya untuk anak-anak atau teman-teman kita tuh untuk saling berbagi alat makan. Betul. Berbagi sendok, garpu ya. Mungkin kadang kita saking dekatnya, bestinya kita pakai alat makan yang sama. Sebenarnya itu tidak dianjurkan sama sekali. Karena kita tidak pernah tahu ternyata orang tersebut masih dalam masa inkubasi. Betul. Belum muncul gejala ya. Oke, Dok, kembali ke slide tadi, boleh? Oke. Nah, untuk vaksin MMR ini sendiri ya, itu pemberiannya itu di usia keberapa bayi? Ya, oke. Dia biasanya 2 kali ya di bayi, biasanya 9 sampai 18 bulan atau nanti keduanya itu di usia 5 sampai 7 tahun. Oh, 2 kali. Ya, 2 Yang kali. pertama di usia 9 sampai 18 bulan. 9 sampai 18 bulan. Nanti keduanya 5 sampai 7 tahun. Itu tadi yang saya bilang, kalau bayi biasanya di 9 sampai 18 bulan, kalau anak-anak biasanya pas SD. Biasanya pas SD ada yang datang petugas kesehatan bawa suntikan. Nah, itu biasanya yang disuntikan itu adalah MMR ya. Untuk mencegah penyakit ini, karena balik lagi ke angka kejadiannya. Angka kejadiannya kan banyak pada anak-anak usia SD ya, di bawah 15 tahun. Oke. Nah, kalau cuman sekali vaksinnya dapatnya, itu gimana? Sebenarnya kalau vaksin itu sekali pemberian dia ada berapa persentase dia bisa mengurangi risiko terkena suatu penyakit. Pastinya ini kan sudah berdasarkan penelitian ya. Vaksin itu sudah dilakukan penelitian, berapa kali pemberiannya, berapa kali boosternya, itu sudah dilakukan penelitian seberapa cukupnya, seberapa pasnya. Jadi kalau misalnya dianjurkan untuk di booster, berarti kalau kita nggak booster, persentase untuk terkenanya akan persentase untuk tidak terkenanya akan menurun gitu ya. Jadi lebih baik untuk dilakukan booster. Oke. Apakah yang vaksin itu pasti tidak terkena? Nah, ini sebenarnya vaksin itu sistemnya adalah prinsipnya adalah ikhtiar kita untuk mencegah suatu penyakit. Jadi kita memang nggak bisa ngomong 100% pasti dia tidak akan pernah terkena penyakit ini. Itu nggak bisa kita sebutkan kayak gitu. Tapi ini adalah salah satu usaha kita untuk mengurangi risiko penyakit ya. Oke, prognosis komplikasi. Prognosisnya biasanya penyakit yang bisa sembuh sendiri ya teman-teman, kabar baiknya. Tapi tetap saja harus dilakukan pengobatan, apalagi kalau dia bakteri diberikan antibiotik dan mencegah komplikasinya. Komplikasinya bisa sampai osteomielitis loh, dan sepsis, bisa sampai peradangan di seluruh tubuh ya. Nih komplikasinya yang paling sering juga, mohon maaf ya, adalah infeksi di bagian kelenjar yang ada pada organ intim laki-laki. Itu paling sering terkena. Biasanya kalau dia ada infeksi di situ, kita tanya dulu pernah nggak terkena parotitis. Biasanya itu berhubungan. Oke, ya itu tadi. Oke, itu dia ya untuk gondokan ini sendiri. Dokter masih kecil pernah gondokan? Seingat aku enggak ya. Oh enggak ya? Berarti bagus ya. Teman-teman aku sering kayak lihat, maksudnya ingat kayaknya dulu ada yang biru-biru ya, teman-teman yang biru-biru kayak gitu tuh ada. Oh gitu. Ingat aku enggak ya, enggak tahu. Mamaku yang nonton. Oke, seingat kita nggak tahu ya kan. Ya. Oke, baik. Nah, kalau orang yang kena gondokan itu berarti personal hygiene-nya kurang atau seperti apa sih dokter?
Ya, itu salah satu risikonya. Salah satu faktor risikonya tadi kan adalah orang yang personal hygiene-nya kurang. Kita nggak bisa pastiin ya orang tersebut orang hygiene-nya kurang atau enggak. Mungkin dia dapat dari orang tersebut tidak menjaga etika bersihnya, bisa jadi. Atau memang karena orang hygiene-nya yang kurang bagus juga bisa jadi. Ya tidak 100% pasti yang namanya faktor risiko. Oh gitu. Baik, boleh kesimpulan dokter hari ini untuk gondongan parotitis? Oke, pemirsa di rumah, hari ini kita sudah bahas tentang parotitis atau gondongan, jadi peradangan di bagian kelenjar parotis, tidak perlu dikhawatirkan karena ini bisa disembuhkan, ada obatnya. Tetapi juga tetap kita harus menjaga kesehatan kita karena ini juga terkait dengan personal hygiene dan etika kita ketika kita sedang batuk, sedang sakit. Semoga kita bisa melindungi orang-orang di sekitar kita dan juga melindungi diri kita. Oke, baik. Terima kasih Dokter Putri untuk kesempatannya yang telah hadir untuk di Dokter TVRI Bengkulu dan sudah memberikan informasi dan juga edukasi kita tentang yang namanya gondongan parotitis. Semoga bermanfaat pemirsa. Akhirnya saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.